Di hari Rabu, 28 Januari 2026, pasar saham Indonesia tidak diguncang oleh krisis global, tapi oleh satu kata yang lebih berbahaya: kepercayaan. MSCI membekukan rebalancing untuk Indonesia karena persoalan data free float. Kedengarannya teknis, tapi dampaknya bisa menyentuh aliran dana asing, persepsi global, bahkan cara kita sebagai retail membaca resiko. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa isu data bisa mengguncang pasar? Dan yang paling penting, apa artinya untuk kita para swing trader? Mari kita bedah pelan-pelan. Di hari Rabu, 28 Januari 2026, akan tercatat sebagai salah satu momen ketika pasar saham Indonesia diuji bukan oleh krisis global, bukan oleh gejolak geopolitik, tapi oleh isu kepercayaan terhadap data. MSCI memutuskan membekukan rebalancing untuk Indonesia. Alasannya jelas, kekhawatiran terhadap akurasi dan transparansi data free float. Untuk sementara, tidak ada perubahan bobot, tidak ada saham baru yang masuk indeks, tidak ada penyesuaian faktor inklusi asing. Keputusan ini mungkin terdengar teknis, tapi dampaknya tidak teknis sama sekali. Karena di level global, pasar modal bukan cuma soal pertumbuhan ekonomi atau jumlah investor. Ini soal kredibilitas, soal apakah angka-angka yang ditampilkan benar-benar mencerminkan kondisi yang bisa diverifikasi dan dipercaya. Free float bukan sekedar persentase saham beredar, itu adalah simbol keterbukaan pasar. Dan ketika lembaga global seperti MSCI memilih menahan diri, itu berarti ada standar yang belum sepenuhnya terpenuhi. Mungkin beberapa tahun ke depan, peristiwa ini akan dianggap hanya episode singkat. Mungkin juga menjadi titik balik pembenahan sistem, waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, pasar modern hidup dari kepercayaan. Untuk regulator dan pihak berwenang, ini adalah pengingat bahwa pertumbuhan harus berjalan seiring dengan kualitas data dan transparansi. Infrastruktur teknologi, sinkronisasi kepemilikan saham, dan keterbukaan informasi bukan lagi pilihan tambahan, tapi kebutuhan dasar jika ingin tetap relevan di mata investor global. Sekarang untuk kita, para pelaku pasar, bagi retail dan swing trader, peristiwa seperti ini adalah pengingat keras bahwa pasar tidak hanya bergerak karena grafik dan pola teknikal. Ada faktor sistematik yang bisa mengubah sentimen dalam hitungan jam. Volatilitas yang muncul dari isu struktural berbeda dengan volatilitas biasa. Ini cenderung emosional, cepat, dan kadang berlebihan. Disinilah manajemen risiko menjadi penting daripada ambisi. Disiplin entry lebih penting daripada merasa harga sudah murah. Ukuran posisi lebih penting daripada sekedar mengejar potensi profit. Pasar selalu menguji dua hal, sistemnya dan mental pelakunya. Peristiwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari bukan tentang siapa yang paling cepat membeli atau paling cepat menjual. Ini tentang siapa yang mampu tetap rasional ketika fondasi sedang dipertanyakan. Dan jika suatu hari nanti pasar sudah pulih, indeks kembali naik, dan sentimen global kembali positif, semoga kita masih ada di dalam permainan. Karena di pasar saham, yang bertahan bukan yang paling berani, tapi yang paling terkontrol. 28 Januari 2026 sebuah pengingat bahwa di balik angka dan grafik, ada satu hal yang paling menentukan arah pasar: kepercayaan.